Hey hop up gengs. Berdasarkan data tahun 2020 kemarin, tingkat kematian dunia mencatat kalau tiap 1.000 orang ada sekitar 7 hingga 8 orang yang meninggal. Jika dihitung baik-baik, maka dalam setahun ada lebih dari 60 juta orang yang meninggal. Dengan tingkat kematian setinggi ini, wajar jika ada orang yang melihat kematian sebagai lahan bisnis. Ya, memang terdengar miris dan sedikit aneh, tapi hal itu memang benar terjadi, yang dibuktikan dengan adanya pemakaman harga selangit seperti yang ada di video kali ini, pemakaman termahal dan paling mewah di dunia. Membahas tentang pemakaman mahal, pertama kita berangkat dulu nih ke New York untuk melihat pemakaman Kensico. Pemakaman yang terletak di Valhalla, Westchester County, New York ini dibangun sejak tahun 1889 untuk menjadi alternatif pemakaman bagi mereka yang berduit. Di pemakaman ini, kebanyakan orang yang dikuburkan bukan hanya kaya, namun juga mereka yang memiliki pengaruh besar, utamanya di dunia musik. Salah satu makam paling terkenal di pemakaman ini adalah makam dari Sergei Rachmaninov yang merupakan pemusik Rusia yang dijuluki pianis serta komponis jenius di masanya. Kembali membahas pemakaman Kensico, sebagai pemakaman elit tentu saja pemakaman ini memiliki budget yang luar biasa. Satu liang lahat di sini berkisar antara 500 US dollar hingga 10.000 US dollar atau 7 juta hingga 144 juta rupiah, tergantung tempatnya. Makin dekat dengan orang terkenal bisa makin mahal. Oh iya, angka fantastis tadi belum seberapa. Yang bikin membuat kamu bakal tercengang lagi nih, karena untuk pemakaman full service, Kensico mematok harga sekitar 24.000 US dollar atau sekitar 345 juta rupiah. Wah, ini sih serasa beli rumah klaster ya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,45 juta jiwa, siapa sangka kalau Indonesia juga punya beberapa pemakaman mahal dan mewah. Dari banyaknya pemakaman mahal yang ada di Indonesia, sepertinya San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat adalah yang paling mewah. Gak tanggung-tanggung, pemakaman yang dibangun sejak tahun 2007 oleh Lippo Land Group ini menyediakan paket dan tanah pemakaman mewah bagi mereka yang berduit. Di pemakaman ini nih, Ashraf Sinclair, mendiang suami Bunga Citra Lestari dimakamkan. Juga mendiang Ibunda Once Mekel dan Ibunda Amanda Manopo beristirahat tenang di sini. Di tanah seluas 5 km persegi, pihak pengembang membagi-bagi jenis pemakaman dan juga harga yang bervariasi. Mulai dari 57 juta rupiah hingga 5,1 miliar rupiah. Bayangin deh tuh, seberapa kayanya orang yang dikuburkan di sini. Makamnya aja seharga 2-3 rumah mewah. Dari fasilitasnya, San Diego Hills juga tergolong tidak biasa karena menyediakan kafe, danau, trek jogging, hingga kolam renang. Wah, ngeri juga ya fasilitasnya. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih yang mau renang sama jogging di pemakaman? Oke, sekarang mari kita pindah ke Meksiko untuk melihat Jardines del Humaya. Pemakaman yang terletak di daerah Culiacan, Meksiko ini dibangun pada tahun 1969. Seperti yang bisa kita lihat, pemakaman yang satu ini sangat jauh dari kata menyeramkan. Malah tampak seperti sebuah perumahan mewah. Penampakan ini memang wajar sih kalau satu unit makam dihargai hingga 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah. Wow, bayangin, ada orang yang rela ngabisin duit sebanyak itu cuma untuk pemakaman. Jadi tentu orang yang dimakamkan di sini hartanya bukan kaleng-kaleng ya. Berlokasi di Meksiko dan juga disebut-sebut sebagai pemakaman termewah di dunia, isi dari Jardín del Humaya ini kebanyakan dipenuhi oleh para dedengkot kartel obat-obatan terlarang yang sangat terkenal. Mulai dari Juan José Esparragoza Moreno atau El Azul, kemudian Ignacio Coronel Villarreal atau Nacho, hingga Arturo Beltrán Levia yang baru meninggal tahun 2009 kemarin. Nah, karena dihuni oleh orang-orang ini, Jardín del Humaya juga dikenal sebagai Sinaloa Cemetery atau pemakaman Sinaloa yang merupakan nama dari sindikat kriminal terkenal di Meksiko. Kalau yang di Meksiko tadi dipenuhi dengan kalangan kriminal, beda nih dengan yang di Kanada.
Di Woodlawn Cemetery ini beda banget karena digadang-gadang sebagai pemakaman paling cantik di dunia. Hal ini emang wajar sih, karena pada lahan seluas 1,6 km ini bukan hanya ada pemakaman aja, tapi ada juga berbagai spot cantik seperti danau dan juga taman yang menarik untuk didatangi. Selain itu di pemakaman ini juga ada monumen peringatan Titanic untuk mengingat 192 penumpang yang meninggal saat kejadian bersejarah tersebut. Dengan view yang cantik dan juga monumen bersejarahnya, wajar dong kalau Woodlawn Cemetery mematok harga fantastis bagi siapa aja yang ingin dikubur di sini. Dari data yang didapatkan, budget penguburan di sini itu berkisar antara 4.800 US dollar atau 64,7 juta rupiah hingga 1,5 juta US dollar atau 21 miliar rupiah. Wow! Sekarang saatnya kita geser dikit nih dari Kanada menuju Los Angeles. Di kota yang sangat kental dengan dunia hiburan dunia ini, memiliki Westwood Village Memorial Park yang terletak di 1218 Glendon Avenue. Dari sejarahnya, pemakaman ini dibangun pada tahun 1905 dengan nama Sunset Cemetery. Namun karena satu dan lain hal, nama pemakaman ini berubah menjadi Westwood pada tahun 1926 silam. Dalam wilayah pemakaman ini, kebanyakan orang yang dikuburkan itu berasal dari tokoh-tokoh legendaris dunia hiburan. Salah satu yang paling terkenal adalah Marilyn Monroe yang merupakan aktris legendaris asal Amerika Serikat. Nah, karena pemakaman ini dipenuhi oleh orang-orang terkenal, makanya harga dari tanah dan juga pelayanan di Westwood Village Memorial Park ini sangat gila. Bahkan, berdasarkan data yang didapat, ongkos paling mahal yang pernah dilakukan di pemakaman ini mencapai 4,6 juta US dollar atau sekitar 66 miliar rupiah. Harga ini ya jelas mencengangkan karena nilai 66 miliar rupiah tentu bisa mengubah hidup ratusan orang. Meskipun pemakaman-pemakaman tadi terlihat cantik dan mewah, namun suatu saat oleh populasi yang terus meningkat dan lahan semakin terbatas, kawasan pemakaman pun semakin langka. Makanya, udah banyak tuh alternatif pemakaman dunia yang coba diluncurkan berbagai pihak. Salah satu yang paling spektakuler nih adalah pemakaman di luar angkasa yang biayanya itu mencapai 34 juta US dollar atau 489 miliar rupiah. Ya, meskipun masih rencana, tapi sebentar lagi mungkin ada nih orang yang akan menjadi orang pertama yang secara waras dimakamkan di luar angkasa. Namun, apakah ini bisa jadi solusi? Bagaimana kalau mayat yang di luar angkasa malah jadi ancaman baru? Menarik juga. Oke, setelah membahas semua pemakaman tadi, menurut kamu, wajar gak sih orang-orang merogoh kocek seistimewa itu cuma buat pemakaman? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.